Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Nurul Putri Nugraha dari kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang iman. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang berarti percaya atau meyakini. Secara istilah, iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan oleh lisan, dan juga membuktikan melalui perbuatan. Jadi, ketiga unsur tersebut itu tidak bisa dipisahkan. Jadi, seseorang itu belum bisa dikatakan sempurna imannya jika hanya percaya di hati misal, tetapi tidak diwujudkan dengan perbuatannya. Lalu, iman memiliki 6 rukun atau 6 pilar yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Yang pertama, ada iman kepada Allah. Yang kedua, ada iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, ada iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, ada iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, ada iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, ada iman kepada qada dan qadar. Nah, keenam rukun tadi ini menjadi dasar keyakinan seorang muslim. Jika salah satunya tidak diyakini, maka keimanan seseorang muslim tersebut itu belum sempurna. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Lalu, para ulama menjelaskannya menjadi 77 cabang iman. Jadi, iman itu bukan tentang hanya keyakinan, melainkan diwujudkan dalam berbagai amal dan juga akhlak yang baik. Jadi, semakin banyak cabang iman yang kita amalkan, maka semakin sempurna pula keimanan kita. Nah, lalu sebaliknya, jika banyak cabang yang kita tinggalkan, maka kualitas iman kita juga semakin berkurang. Lalu ke slide pembagian syu'abul iman. Cabang-cabang iman itu terbagi atau dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada cabang yang berkaitan dengan hati. Contoh seperti ikhlas, sabar, tawakal, bersyukur, terus takut kepada Allah, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada cabang yang berkaitan dengan lisan. Contoh seperti membaca Al-Quran, berzikir, mengucapkan kalimat syahadat, bertauhid, menyampaikan ilmu, dan juga berkata baik. Lalu ada cabang terakhir yang berkaitan dengan anggota badan atau perbuatan. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, membantu sesama, terus menjaga kebersihan, menghormati orang tua, atau misalkan menyingkirkan gangguan di jalan. Nah, itu merupakan cabang yang berkaitan dengan amal perbuatan. Lalu ke slide tanda-tanda orang beriman. Jadi orang yang benar-benar beriman itu memiliki beberapa ciri atau tanda. Yang pertama, ketika mendengar nama Allah atau ayat Al-Quran, hatinya tersentuh dan semakin bertambah keimanannya. Lalu yang kedua, setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, ia selalu bertawakal kepada Allah. Jadi orang yang benar-benar iman itu berusaha dulu, bersungguh-sungguh dulu, baru bertawakal. Lalu yang ketiga ada menjaga sholat tepat waktu dan tidak meninggalkannya. Itu ciri atau tanda orang beriman. Lalu yang keempat ada gemar bersedekah dan membantu orang lain. Jadi orang yang benar-benar beriman itu gemar bersedekah, gemar memberi kepada orang yang lebih membutuhkan. Lalu yang kelima ada menjaga lisannya dari perkataan yang sia-sia atau menyakiti orang lain.
Lalu yang keenam ada selalu menepati janji dan menjaga amanah. Jadi orang yang benar-benar beriman itu tidak akan asal mengucapkan janji gitu. Jadi orang-orang yang beriman itu akan menepati janjinya. Lalu yang terakhir ada ciri keimanan, yaitu siap berjuang di jalan Allah sesuai kemampuan yang dimiliki. Jadi jika tanda-tanda yang tadi telah disebutkan ada pada diri seseorang, maka seseorang tersebut itu memiliki keimanan yang baik. Lalu ada problematika praktik keimanan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa tantangan yang dapat melemahkan keimanan. Misalnya rasa iri dengki kepada orang lain, atau munafik, atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, selain itu ada juga pengaruh orang-orang yang mengajak kepada keburukan, godaan setan, dan hawa nafsu yang sering membuat manusia lalai. Nah, oleh karena itu kita harus selalu memperkuat iman dengan ibadah, memperbanyak doa, dan juga memilih lingkungan yang baik. Lalu ke slide terakhir, yang mana di slide ini menjelaskan tentang hikmah dan manfaat syu'abul iman. Jadi mengamalkan cabang-cabang iman itu memiliki banyak manfaat, diantaranya membuat hati menjadi tenang karena selalu mengingat Allah, kemudian menumbuhkan sifat ikhlas, sabar, dan jujur dan amanah. Lalu iman juga membuat seseorang lebih berani menghadapi berbagai ujian hidup karena mereka yakin bahwa Allah selalu menolong hambanya. Lalu selain itu, orang yang beriman itu akan lebih peduli terhadap sesama, sehingga kehidupan masyarakat itu lebih damai dan harmonis. Jadi manfaat iman itu bukan hanya dirasakan oleh sendiri, tetapi juga oleh orang-orang di sekitar kita. Lalu bisa ditarik kesimpulan pada pembahasan kali ini, bahwa iman itu bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati, tetapi juga harus dibuktikan melalui ucapan dan juga perbuatan.